Malam itu, jalanan Banyuwangi yang biasanya sepi, justru ramai sama suara motor dan mobil yang berhenti satu-satu di depan sebuah warung ayam bakar sederhana. Gak ada papan nama mencolok, cuma lampu kuning temaram dan aroma ayam bakar yang nyaris mistis wanginya. Orang-orang bilang, ayam bakar Bu Ratmi beda dari yang lain. Gurihnya nempel di lidah kayak ada sihir. Dimas, cowok perantau dari Jember, baru 2 hari kerja di situ. Usianya 21 tahun, tampang bersih, badan kekar, dan polos. Dia pikir ini kerjaan biasa. Bantu cuci piring, ngangkat piring kotor, sesekali antar pesanan ke meja. Tapi dari awal dia udah ngerasa ada yang nggak beres. Warung itu buka dari jam 5 sore, tapi makin malam makin rame. Aneh, kan? Apalagi malam Jumat kayak gini, pengunjung berdatangan terus, kebanyakan cowok. Banyak yang datang sendiri, makan sebentar, terus ngilang ke bagian belakang warung. Mas Dimas, nanti kalau Bu Ratmi manggil ke dapur, nurut aja ya. Bisik Pak Darto, tukang ojek langganan yang sering nongkrong di warung itu. Dimas cuman ngangguk. Dia belum tahu maksudnya apa. Tapi sejak hari pertama kerja, dia udah ngerasa sorot mata Bu Ratmi itu beda. Nggak kayak bos biasa. Perempuan berusia 40-an itu punya aura yang nggak bisa dijelaskan. Pakaiannya selalu ketat, belahan dada terbuka, bibir merah basah, dan suara lembutnya bikin bulu kuduk berdiri. Malam itu sekitar jam 10, semua pelanggan udah pergi. Tapi Bu Ratmi bilang warung belum tutup. Dia nyuruh Dimas bersihin meja, lalu nyuruh ikut ke belakang. Dimas nurut aja. Toh dia pikir mungkin mau bantu bersih-bersih dapur. Tapi begitu dia masuk ke dapur belakang, suasananya langsung beda. Gelap, cuman ada cahaya dari lilin merah di sudut ruangan. Ada meja panjang, bukan meja masak, tapi semacam altar. Di atasnya ada mangkuk berisi darah, dupa menyala, dan kain merah lusuh. Kamu tahu nggak Mas Dimas, kenapa warung ini selalu rame? Tanya Bu Ratmi, suaranya berat, menggoda. Dimas gelagapan. Karena ayam bakarnya enak. Bu Ratmi tersenyum. Senyum yang bukan cuma ramah, tapi mengandung sesuatu yang bikin dada Dimas sesak. Perempuan itu mendekat, jaraknya cuma beberapa jengkal. Tangannya yang dingin menyentuh dada Dimas. Bukan soal ayamnya, tapi soal darah dan kenikmatan. Bisiknya. Dimas mundur selangkah, tapi Bu Ratmi lebih cepat. Dia mendorong Dimas duduk di kursi kayu tepat di depan altar. Lalu dari balik kain merah muncullah sesajen aneh, celana dalam, potongan kuku, dan sebotol cairan putih pekat. Setiap malam Jumat, kami memberi persembahan pada yang menjaga tempat ini. Biar ayamnya tetap gurih, biar pelanggan balik terus, dan biar kamu juga dapat bagian, ujar Bu Ratmi sambil membuka kancing blusnya satu persatu. Dimas mau kabur, tapi tubuhnya berat. Kakinya kaku, matanya nggak bisa lepas dari tubuh Bu Ratmi yang meski udah setengah baya, masih kelihatan menggoda. Aroma dupa makin kuat. Ruangan terasa berputar, suara-suara mulai terdengar. Bukan suara manusia, tapi seperti bisikan dari balik dinding mendesah, tertawa pelan, lalu menjerit lirih. Mulai malam ini, kamu bukan cuma karyawan warung. Kamu bagian dari keluarga kami, Mas Dimas. Keluarga yang menjamu iblis dengan nafsu dan tubuh. Dan saat kain merah itu ditarik sepenuhnya, Dimas melihat seseorang sedang terikat di balik altar. Matanya melotot, tubuhnya telanjang, dan darah menetes dari pergelangan tangannya. Itu Tari, gadis yang katanya hilang 2 minggu lalu. Dimas ingin teriak, tapi mulutnya terkunci. Dan Bu Ratmi sudah berdiri di atasnya, menunggu dia, menyerah. Besok paginya, Dimas bangun di kamar kecil di belakang warung, dengan kepala berat dan badan lengket kayak habis berkeringat semalaman. Tapi dia nggak ingat apapun setelah melihat Tari semalam.
seolah-olah ingatannya dilap dari otaknya. Dia duduk pelan di atas kasur tipis, meraba lehernya yang agak perih. Di sana ada bekas merah samar, kayak bekas dicakar atau dicium terlalu kuat. Dimas menatap cermin kecil di dinding. Matanya merah, wajahnya pucat. Kok aku bisa tidur di sini? Bukannya semalam aku... Suara ketukan di pintu memotong pikirannya. Bu Ratmi muncul dengan senyum manis dan nampan berisi teh panas, serta sepiring nasi goreng. Harapan dulu Mas Dimas. Badan kamu pasti capek. Tadi malam kamu bantu banyak loh. Ucapnya sambil duduk di pinggir kasur. Terlalu dekat. Bu, semalam itu saya kenapa? Kamu bantu doa dan bersih-bersih altar. Makanya warung kita rame terus. Nanti juga kamu kebiasa. Dimas nggak menjawab. Dia makan pelan-pelan, walau rasanya aneh. Nasi goreng itu lebih mirip nasi goreng kambing, tapi dengan aroma amis yang susah dijelaskan. Tapi dia takut nolak. Sejak hari itu, Dimas mulai melihat hal-hal yang ganjil. Warung makin rame, tapi pelanggan yang datang itu-itu aja. Wajah-wajah yang sama. Mereka makan dengan lahap, lalu menghilang ke belakang warung. Tapi saat Dimas cek, nggak ada siapa-siapa di dapur. Satu malam, saat dia buang sampah ke belakang, Dimas mencium bau busuk dari arah sungai. Saat dia senter ke arah semak-semak, dia lihat ada bungkusan kain putih melayang di atas aliran sungai, tersangkut akar pohon. Dia mendekat. Bungkusan itu bergerak-gerak pelan, seperti berisi sesuatu yang masih hidup. Tapi begitu dia hampir menyentuhnya, suara teriakan keras membuatnya menoleh. Mas Dimas, jangan ke situ, nanti kamu ikut hilang kayak si Tari. Itu suara Pak Darto. Pria tua itu berdiri di pinggir warung, memanggil sambil tersenyum. Aneh. Bukan senyum lega, tapi lebih mirip peringatan yang dibungkus senyum paksa. Dimas menjauh dari sungai. Tapi sejak itu dia jadi makin curiga. Tari hilang bukan karena kabur. Sesuatu udah terjadi di sini. Tapi anehnya, tiap kali dia niat mau pergi atau lapor polisi, pikirannya berat. Kayak ada yang menahannya. Setiap malam dia mimpi aneh. Mimpi tubuhnya digenggam tangan-tangan dingin. Mimpi dia menjerit tapi nggak bersuara. Dan setiap bangun, celananya basah. Bukan karena keringat. Satu malam, dia dengar suara dari dapur belakang. Dia ngintip diam-diam. Bu Ratmi duduk bersila di depan altar, setengah telanjang, dengan tubuh berlumur minyak hitam. Di sekelilingnya ada boneka-boneka kecil dari jerami dan tali rafia. Darahnya belum cukup. Dia harus ikut dalam, gumam Bu Ratmi, suaranya berat dan bukan kayak suara perempuan biasa. Kayak suara dua orang tumpang tindih. Dimas mundur pelan. Tapi tanpa sengaja dia menyenggol seng, menimbulkan bunyi nyaring. Suara dari dalam dapur langsung berhenti. Siapa di situ? Dimas lari ke kamarnya, pura-pura tidur. Tapi detak jantungnya kencang, bukan main. Dia tahu sekarang, ini bukan warung ayam bakar biasa. Dan Bu Ratmi bukan sekadar janda yang suka dandan menor. Ada sesuatu di balik kepulan asap ayam bakar itu. Dan dia udah masuk terlalu dalam. Sejak malam Jumat itu, Dimas nggak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap merem, yang muncul cuman wajah Tari. Pucat, ketakutan, terikat di balik altar. Tapi anehnya, siangnya Dimas tetap kerja seperti biasa. Bu Ratmi bersikap seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Bahkan lebih ramah dari sebelumnya. Mas Dimas, nanti siang ikut saya belanja ke pasar ya, kata Bu Ratmi sambil menyentuh bahu Dimas lembut. Kita butuh bahan segar. Dimas cuman angguk. Dalam hati dia mulai curiga. Apa maksud dari semua yang dilihat semalam? Kenapa dia nggak kabur aja? Tapi ada yang aneh. Sejak malam itu, badannya terasa lebih bertenaga. Pikirannya lebih tajam. Bahkan entah kenapa, setiap melihat tubuh perempuan, gairahnya meningkat. Berlebihan, kayak ada yang merasuki.
Hari itu, warung ramai kayak biasa. Dimas sibuk di dapur, bantu potong ayam, cuci piring, sampai sesekali ngintip ke ruang belakang tempat altar itu berada. Tirai merahnya selalu tertutup. Tapi dia tahu sesuatu ada di balik situ. Menunggu. Mengintai. Sore harinya, waktu dia lagi ngelap meja, Pak Darto duduk sambil ngopi seperti biasa. Tapi kali ini, raut mukanya serius. "Mas Dimas," katanya pelan, "kamu udah lihat ya?" Dimas berhenti ngelap. "Lihat apa, Pak?" "Jangan pura-pura bego. Saya juga dulu kayak kamu. Diiming-imingi kerjaan, digoda sama Bu Ratmi, diajak masuk lingkaran itu. Tapi saya pilih nonton aja. Saya nggak sekuat kamu." "Maksudnya gimana, Pak? Tari?" "Dia kenapa?" Pak Darto geleng kepala. "Tari udah nggak bisa diselamatin. Dia salah satu persembahan. Kamu masih bisa selamat, tapi harus cepat keluar dari sini. Warung ini bukan warung biasa. Setiap malam Jumat, 1 klimaks, 1 tumbal. Biar ayamnya tetap enak, biar pelanggan tetap banyak." Dimas nelen ludah, kepalanya pusing. Suasana warung jadi kayak berputar. Tapi sebelum dia bisa jawab, Bu Ratmi udah muncul dari belakang. "Ngobrolin apa, Mas?" tanyanya dengan senyum yang mencurigakan. Pak Darto buru-buru berdiri. "Enggak, Bu, cuma nanya resep sambal aja." Bu Ratmi mendekat ke Dimas. "Mas Dimas, malam ini bantu saya di dapur ya. Saya mau coba resep baru." Dimas mengangguk pelan, tapi dalam hati dia mulai ragu. Ini bukan lagi soal kerja part-time. Ini udah menyangkut hidup dan mati. Malamnya, setelah semua pelanggan pulang, Bu Ratmi ngajak Dimas ke ruang belakang lagi. Tapi kali ini, suasananya lebih gelap. Lilin merah makin banyak. Ada suara-suara dari luar jendela. Angin mendesir dingin. Aroma dupa bercampur amis darah. Di altar ada sesajen baru. Gambar tari, rambut yang dikepang, dan sebotol darah segar. "Kamu lihat sendiri kan, Mas, warung kita makin ramai, itu karena persembahan berhasil. Sekarang giliran kamu yang ikut bagian, nggak cuma jadi penonton." Dimas mundur, tapi Bu Ratmi menarik tangannya. Cengkeramannya dingin, tapi kuat. "Kalau kamu menolak, kamu akan ikut tari. Tapi kalau kamu mau, saya bisa kasih kamu segalanya. Uang, kenikmatan, kekuatan, dan tubuh saya." Bu Ratmi membuka bajunya perlahan. Matanya menyala merah. Tapi di balik kulitnya yang menggoda, Dimas lihat sesuatu menjijikan. Urat hitam merayap, dan ada lidah kecil keluar dari pusarnya. Dimas mau teriak, tapi mulutnya kembali terkunci. Satu suara terdengar dari dalam dinding, "Terima atau mati." Dan untuk pertama kalinya, Dimas sadar dia udah berdiri di ambang antara manusia dan iblis. Tinggal pilih, ikut, atau jadi korban berikutnya. Dimas mulai ngerasa hari-harinya nggak biasa lagi sejak malam ritual itu. Walaupun dia berusaha cuek dan kerja seperti biasa, tapi ada aja kejadian yang bikin bulu kuduknya berdiri. Warung makin rame, bahkan siang hari pun mulai banyak yang datang. Tapi anehnya, wajah-wajah pelanggan itu kayak familiar, kayak pernah dia lihat tapi nggak tahu di mana. Suatu siang, waktu lagi nyapu halaman samping, Dimas lihat sesuatu ngambang di aliran sungai belakang warung. Bukan daun atau ranting, tapi rambut panjang, mengapung pelan kayak tubuh orang. Dia langsung lari ke pinggir sungai, tapi pas dilihat lebih dekat, cuman air coklat keruh yang mengalir pelan. Rambutnya nggak ada. "Mas Dimas, jangan suka lihat-lihat ke sungai belakang, ya? Nanti kesurupan," tegur Bu Ratmi dari belakang. Suaranya tetap lembut, tapi nadanya kayak ngancam. Dimas mengangguk cepat. Tapi sejak itu, setiap kali dia nyuci piring di dapur, dia ngerasa kayak ada yang ngintip dari balik celah dinding bambu. Kadang suara bisikan, kadang suara desahan.
Malam-malam dia sering mimpi basah, tapi yang muncul di mimpinya selalu sosok perempuan berambut panjang, bukan Bu Ratmi, tapi juga bukan orang yang dia kenal. Malam Jumat berikutnya, suasana warung makin gak masuk akal. Banyak pelanggan cowok muda datang, duduk sendiri, makan cepat, terus ngilang ke belakang. Dimas yang kebagian buang sampah ke dapur belakang, sempat lihat Pak Darto berdiri telanjang dada sambil megang dupa. Matanya kosong, dan di depannya ada cewek muda duduk di kursi, kayak orang linglung. "Itu siapa, Pak?" tanya Dimas sambil neken rasa takut. Pak Darto nggak jawab, cuma nengok pelan, lalu senyum lebar. Tapi senyumnya aneh, kayak bukan dia, kayak orang yang lagi kerasukan. Malam itu, Dimas nekat nguping di balik tirai kain merah yang nutupin ruangan belakang. Dan apa yang dia lihat bikin dia hampir muntah. Ada semacam lingkaran api kecil di lantai, di sekelilingnya ada 4 orang telanjang, tubuh mereka dilumuri cairan putih yang dia tahu bukan minyak. Di tengah-tengah, Bu Ratmi berdiri sambil megang kepala ayam yang masih hidup, lalu disembelih pakai pisau kecil. Darah ayam itu ditetesin ke mulut salah satu cowok yang rebah lemas di lantai. Cowok itu ternyata pelanggan yang tadi siang datang pertama. Dimas mundur pelan, tapi salah satu papan lantai kayu bunyi. Krak. Seketika, semua kepala di dalam ruangan itu nengok ke arah dia, termasuk Bu Ratmi. "Mas Dimas, kamu udah waktunya gabung lagi rupanya." Suara Bu Ratmi tenang, tapi nadanya kayak ngebius. Dimas lari keluar dari dapur terus ke halaman belakang. Tapi dia berhenti pas lihat ada sosok berdiri di tengah halaman. Sosok perempuan, rambutnya panjang banget, nyeret tanah, matanya hitam semua, dan bibirnya sobek sampai ke pipi. "Kamu belum bisa keluar, darahmu belum cukup." Dimas terhuyung mundur, jatuh, dan kepalanya kebentur batu. Gelap. Pas bangun, dia udah ada di kamarnya di pojok warung. Tapi pintunya dikunci dari luar. Dan suara ketukan pelan mulai terdengar dari bawah lantai. Tok, tok, tok. "Mas Dimas, ayo bangun. Waktunya bersih-bersih." Suara Bu Ratmi. Tapi kenapa suara ketukannya datang dari bawah? Malam itu Dimas nggak bisa tidur, suara ketukan dari belakang dapur masih terngiang. Matanya merah, tubuhnya dingin. Di luar kamar terdengar suara-suara langkah kaki, seperti orang yang mondar-mandir sambil menyeret sesuatu. Dia nekat keluar kamar, pelan-pelan ngintip lewat jendela kecil ke arah dapur. Di sana, Bu Ratmi dan Pak Darto berdiri mengelilingi meja altar. Di atas meja ada tubuh laki-laki muda. Mulutnya disumpal kain, tubuhnya lemas, dan celananya sudah dilepas. Di sekeliling altar, lilin merah menyala. Dimas buru-buru mundur, napasnya ngos-ngosan. Dia yakin itu bukan ritual biasa. Itu semacam persembahan seksual. Dan tubuh laki-laki itu, Dimas yakin dia pernah lihat pelanggan tetap yang sering datang malam Jumat. Besoknya, Dimas berpura-pura sakit. Tapi Bu Ratmi malah datang ke kamarnya sambil bawa semangkuk sop ayam. "Makan dulu, kamu perlu tenaga. Malam Jumat depan, kamu dapat giliran penting." "Giliran apa, Bu?" tanya Dimas pura-pura bego. Bu Ratmi hanya tersenyum sambil menyentuh dagunya. "Kamu akan tahu sendiri, tenang aja. Setelah itu hidupmu nggak akan sama lagi." Dimas makin nggak tenang. Dia keluar warung siangnya pura-pura beli sabun ke minimarket. Tapi niatnya cuma satu, cari info tentang warung ini. Dia mampir ke pos ronda, pura-pura ngobrol sama warga yang lagi duduk santai. "Warung Bu Ratmi itu enak ya, Pak? Kok tiap malam ramai terus?" Salah satu bapak tua ngelirik Dimas tajam. "Kamu kerja di situ?" Dimas mengangguk. "Hati-hati, Nak. Sudah banyak yang hilang. Dulu ada pemuda pendatang, bantuin di sana. Baru kerja seminggu, hilang. Katanya balik ke kampung, tapi nggak ada kabarnya sampai sekarang." "Namanya siapa, Pak?" "Aldi."
Dulu juga polos kayak kamu. Mungkin sekarang udah jadi ayam bakar. Dimas merinding. Dia balik ke warung dengan kepala penuh pertanyaan. Apa maksudnya jadi ayam bakar? Manusia? Dijadikan bahan makanan? Di kamarnya, dia bongkar lemari tempat penyimpanan lama. Di bawah tumpukan kain lusuh, dia nemu sesuatu. Buku catatan kecil berisi tulisan tangan. Di halaman pertama tertulis, catatan Aldi. Kalau kamu baca ini, berarti aku sudah nggak ada. Dimas langsung duduk. Tangannya gemetar saat membuka lembar demi lembar. Isinya bikin napasnya sesak. Bu Ratmi bukan manusia biasa. Dia pelihara yang di belakang sejak suaminya mati tenggelam. Warung ini jadi perantara ritual seks yang menghasilkan darah, sperma, dan energi syahwat untuk memuaskan makhluk itu. Setiap malam Jumat, ada korban baru. Semakin muda, semakin kuat energinya. Di halaman terakhir, tertulis, aku hampir lolos, tapi malam ini giliranku. Kalau kamu kerja di sini, sebaiknya kabur sebelum malam Jumat. Kalau nggak bisa, jangan sampai klimaks, karena setiap tetes itu adalah nyawamu. Dimas langsung nutup buku itu. Kepalanya pusing. Semua kejadian ganjil mulai masuk akal. Pelanggan aneh, altar, suara jeritan. Bahkan tatapan Bu Ratmi setiap malam, itu bukan godaan biasa. Itu tatapan pemangsa. Dia sadar satu hal, dia bukan karyawan. Dia calon korban. Dan waktu terus berjalan. Malam Jumat tinggal 2 hari lagi. Dimas mulai nyusun rencana. Dia tahu kabur dari warung itu nggak semudah keluar lewat pintu depan. Setiap malam, pintu dikunci dari luar sama Pak Darto. Jendela kamar juga ada jeruji besi. Tapi dia masih punya waktu 2 hari sebelum malam Jumat. Siang itu, saat Bu Ratmi lagi sibuk di dapur, Dimas pura-pura bantu angkat karung beras ke gudang belakang. Tapi yang dia lakukan sebenarnya adalah nyimpan pisau kecil di balik ikat pinggangnya. Dia juga sempat sembunyiin buku catatan Aldi di dalam lipatan kasur. Kalau nanti dia ketahuan dan nggak sempat kabur, minimal ada bukti yang bisa ditemukan orang lain. Tapi sejak dia nemuin buku itu, Bu Ratmi jadi makin perhatian. Terlalu perhatian. Setiap malam, dia bawain makan ke kamar, ngajak ngobrol, bahkan sempat coba masuk ke dalam dengan dalih ngecek badan Dimas demam atau enggak. Untung Dimas cepat nutup pintu. Sampai akhirnya malam Kamis datang. Dimas pura-pura tidur lebih awal. Tapi matanya terbuka, nunggu momen yang pas. Sekitar jam 1 dini hari, dia dengar langkah kaki menuju dapur. Suara pintu geser pelan. Lalu suara tawa pelan, suara Bu Ratmi. Dimas keluar dari kamar, jalan pelan-pelan menuju dapur. Dia lihat dari sela-sela pintu, ada Pak Darto lagi menggantung sesuatu di tiang plastik hitam besar. Di lantai, ada bercak darah. Di atas altar, lilin sudah menyala. Dia nyoba ambil foto pakai HP-nya, tapi sial, flashnya nyala. Langsung semua orang di dapur noleh. "Siapa di sana?" teriak Pak Darto. Dimas lari sekuat tenaga balik ke kamar, kunci pintu. Tapi nggak butuh waktu lama buat mereka dobrak dari luar. Dimas sudah siap. Pisau kecil di tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Begitu pintu jebol, Bu Ratmi masuk duluan. Senyumnya masih sama, manis tapi menakutkan. "Kamu nggak seharusnya lihat Mas Dimas, tapi nggak apa-apa. Berarti malam ini kamu dipercepat." Dimas langsung hunus pisau ke arah Bu Ratmi. Perempuan itu mundur, tapi nggak terlihat panik. Malah dia tertawa pelan. "Kamu pikir pisau itu bisa lawan apa yang aku pelihara?" Dari belakangnya, Pak Darto datang bawa linggis. Dimas nyabetkan pisau ke lengan Pak Darto, dan itu cukup bikin lelaki tua itu jatuh mundur. Dimas ambil kesempatan buat lari ke dapur. Dia tahu satu-satunya jalan keluar cuma lewat pintu belakang. Tapi di dapur, dia malah berhadapan dengan sesuatu yang lain.
Bayangan besar berdiri di pojokan, bukan manusia, bukan juga hewan. Bentuknya tinggi, matanya merah menyala, dan tubuhnya ditutupi rambut kasar. Itu penjaga yang disebut dalam buku Aldi. Dimas mundur, tapi tiba-tiba kepalanya sakit. Ada suara masuk ke dalam pikirannya. Suara itu nggak keluar dari mulut, tapi langsung dari dalam kepala. Kau, milikku. Dia hampir pingsan. Tapi di detik terakhir, dia ingat pesan Aldi. Jangan sampai klimaks. Jangan sampai tubuhnya dipakai. Dengan sisa tenaga, Dimas tusuk pisau ke pahanya sendiri. Rasa sakit luar biasa langsung membuat pikirannya sadar. Bayangan besar itu meraung keras, seperti terbakar. Cahaya lilin di altar padam satu persatu. Dimas tersungkur, darah mengucur dari paha. Tapi di saat bersamaan, makhluk itu menghilang dalam asap hitam pekat. Dimas tahu dia belum menang. Tapi malam itu dia selamat untuk sementara. Pagi harinya, Dimas bangun dengan tubuh lemas. Luka di pahanya masih berdarah. Dia robek spray buat jadi perban darurat. Warung itu sunyi. Gak ada suara Bu Ratmi atau Pak Darto. Tapi Dimas tahu mereka masih di sana. Mengawasi. Menunggu waktu. Dia jalan terpincang ke kamar mandi, nyiram luka pakai air garam. Perihnya luar biasa, tapi dia harus sadar penuh. Dia harus kuat sampai malam ini lewat. Siang harinya, Bu Ratmi muncul lagi. Bawa bubur ayam dan teh manis. Senyumnya sama seperti biasa, seolah nggak ada yang terjadi semalam. Makan dulu, sayang. Malam ini waktunya. Setelah ini, kamu akan jadi istimewa. Dimas nggak jawab. Dia ambil nampan makanan itu, taruh di atas meja, lalu duduk di pojokan kamar, menunggu langkah berikutnya. Sore menjelang, hujan turun deras. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Petir menyambar-nyambar di langit. Dimas duduk bersandar di pintu, pisau kecil masih di tangan. Menjelang maghrib, suara kentongan terdengar dari luar. Tapi bukan suara biasa. Irama kentongan itu lambat, berat, dan seperti dipukul oleh tangan yang bukan manusia. Dimas mengintip dari jendela. Di halaman belakang, terlihat 5 orang laki-laki berdiri membentuk lingkaran. Mereka telanjang dada dan tubuh mereka dipenuhi tulisan-tulisan aneh dengan tinta merah. Di tengah mereka ada meja altar yang lebih besar dari sebelumnya. Dimas mundur. Dia tahu malam ini bukan cuma tentang dia. Ini adalah malam ritual besar. Jam 9 malam, pintu kamarnya diketuk. 3 kali. Lalu suara Pak Darto terdengar dari luar. Dimas, waktumu sudah tiba. Buka pintunya dengan tenang dan semuanya akan baik-baik saja. Dimas nggak menjawab. Dia berdiri pelan-pelan, lalu tusuk lengan kirinya sendiri, cukup dalam untuk menahan rasa kantuk yang mulai datang. Dia sadar mereka mungkin sudah campur sesuatu di makanan atau teh manis tadi. Pintu kamar didobrak paksa. 2 pria bertopeng masuk, seret Dimas keluar kamar. Dia meronta, tapi tubuhnya lemah. Dia cuma bisa menggigit salah satu tangan pria itu. Darah muncrat. Lelaki itu teriak, lalu meninju wajah Dimas. Saat Dimas dibawa ke altar, dia bisa lihat Bu Ratmi berdiri di ujung ruangan, memakai jubah hitam, wajahnya ditutupi cadar. Di belakangnya makhluk besar dengan mata merah mulai muncul lagi. Bentuknya lebih jelas sekarang. Kepala mirip kelelawar, tubuh mirip gorila, dan bau amis busuk menyengat dari tubuhnya. "Letakkan dia," perintah Bu Ratmi. Dimas ditindih paksa. Tangan dan kakinya diikat dengan tali ijuk. Lilin-lilin menyala, asap kemenyan memenuhi ruangan. Ritual dimulai. Bu Ratmi mulai membaca mantra aneh dalam bahasa yang nggak dimengerti. Tiba-tiba, Dimas menjerit. Bukan karena sakit, tapi karena dia melihat bayangan lain, bayangan para korban sebelumnya. Mereka berdiri di sekitar ruangan, wajah mereka penuh luka, mata kosong. Tapi satu di antaranya tersenyum ke arahnya.
Aldi. Aldi bicara tanpa suara. Tapi Dimas bisa baca gerak bibirnya. Bakar meja altar. Dimas menendang kuat-kuat altar di depannya, lalu meraih lilin yang menyala. Dengan sekuat tenaga, dia lempar api itu ke kain altar yang terbuat dari bulu-bulu hewan. Api menyambar cepat. Dalam hitungan detik, ruangan dipenuhi asap. Para lelaki bertopeng panik. Makhluk besar itu meraung dan tubuhnya mulai mencair seperti lilin meleleh. Bu Ratmi menjerit, "Kamu nggak bisa kabur, kamu sudah dipilih." Dimas berhasil lepas dari ikatan, lari keluar rumah sambil pincang. Di belakangnya, warung itu terbakar. Suara jeritan terdengar bersaut-sautan antara manusia dan bukan manusia. Dia jatuh tersungkur di jalanan becek, tubuhnya luka di mana-mana. Tapi malam itu, dia hidup. Untuk sekarang, Dimas bangun dengan kepala berat dan paha yang masih berdenyut nyeri. Dia terbangun di kamar kecil di belakang dapur. Entah siapa yang memindahkannya. Tapi yang jelas, pintunya nggak dikunci. Aneh. Padahal semalam dia nyaris dibantai. Atau justru itu bagian dari rencana Bu Ratmi? Dimas bangkit perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Dia intip keluar. Warung masih gelap. Gelap. Hanya suara kipas angin tua di pojok ruangan yang berderit pelan. Bau dupa tercium kuat. Bukan bau ayam bakar lagi. Lebih tajam, menyengat, bikin kepala pening. Dia menuju ruang altar. Alangkah kagetnya, Dimas saat melihat altar sudah berubah. Lebih besar, lebih banyak lilin, dan ada semacam lingkaran dari darah kering di lantainya. Di tengah-tengahnya, berdiri sosok Bu Ratmi dalam balutan kain hitam, rambutnya tergerai sampai ke lantai. "Kamu bangun juga akhirnya," ucap Bu Ratmi tanpa menoleh. Suaranya datar, tapi menusuk. "Kenapa aku nggak dibunuh aja semalam?" tanya Dimas tetap menjaga jarak. "Karena kamu belum siap, tapi malam ini semuanya akan sempurna. Kamulah perjaka terakhir yang dibutuhkan buat puncak ritual," jawab Bu Ratmi sambil membalikan badan. Matanya merah, seperti habis nangis darah. Dimas mundur pelan. Tangannya meraba gagang pisau silet kecil yang dia selipkan di kaos dalam. Tiba-tiba, dari sisi kanan altar, muncul Pak Darto. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku seperti mayat. Tapi dia bergerak. Dengan linggis di tangan, dia mendekat ke Dimas tanpa ekspresi. "Pak, sadar Pak, ini bukan jalan yang benar," kata Dimas putus asa. "Dia nggak bisa dengar kamu lagi Mas Dimas," ucap Bu Ratmi. "Jiwanya udah jadi bagian dari ritual sejak lama. Sekarang dia cuman wadah." Dimas tahu ini titik akhir. Dia bisa lari, tapi kemana? Atau dia hadapi semuanya sekarang? Dimas lemparkan silet ke arah Bu Ratmi. Tapi seperti ada dinding tak terlihat, benda itu terpental sebelum sempat menyentuh kulitnya. Bu Ratmi tertawa pelan. Suaranya berubah. Berat, bergema, bukan suara manusia lagi. "Kau pikir bisa menyakiti ibuku?" ujar suara dari mulut Bu Ratmi, tapi nadanya lebih dalam. Seketika itu juga, api dari lilin altar membesar, mengepung Dimas. Sosok hitam besar yang dulu dia lihat, muncul lagi di belakang Bu Ratmi. Kali ini, lebih jelas. Wajahnya seperti manusia yang dilapisi kulit binatang. Matanya kosong, nafasnya berembus seperti asap. Dimas pasrah. Tapi di saat itu, dia ingat sesuatu. Buku catatan Aldi. Di halaman terakhir, ada catatan, "Setiap pengikat bisa diputus, asal dilakukan oleh yang masih utuh, yang belum tercemar." Dimas membuka kancing bajunya, menunjukkan dadanya. Lalu dia ambil darah dari lukanya di paha dan menggambar lingkaran di lantai, persis seperti di buku. Bu Ratmi berteriak, sosok hitam itu meraung, "Berhenti!" Tapi Dimas tetap menggambar. Dengan darahnya sendiri, dia buat simbol pemutus. Lilin mulai padam satu persatu. Tanah di bawah altar bergetar.
Pak Darto terhuyung, linggis jatuh dari tangannya. Wajahnya tampak bingung, seperti baru sadar dari mimpi. "Apa yang terjadi?" gumamnya lirih. Bu Ratmi menjerit keras. Rambutnya terbakar, matanya melotot. Tubuhnya terangkat, lalu dilempar ke dinding oleh kekuatan tak terlihat. Dimas hampir pingsan, tapi dia berhasil selesaikan lingkaran darah. Saat simbol terakhir jadi, sosok hitam itu meledak jadi asap pekat dan menghilang. Semua jadi gelap, sunyi. Hanya suara napas Dimas dan detak jantungnya sendiri yang terdengar. Warung ayam bakar itu seperti baru dilewati badai. Tapi Dimas tahu, ini belum selesai. Masih ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih jahat dari yang baru saja dia hadapi. Pagi itu, warung ayam bakar Bu Ratmi tutup total. Pintu gerbang digembok, tirai digulung, papan nama dilepas. Tak ada lagi aroma arang atau suara sendok beradu dengan piring. Dimas duduk lemas di depan pos ronda seberang warung dengan perban di pahanya dan tatapan kosong. Polisi datang siang harinya setelah laporan anonim masuk lewat telepon umum. 2 mobil patroli berhenti dan 4 petugas langsung memasuki area warung. Tapi yang mereka temukan hanyalah bangunan kosong. Tak ada darah, tak ada altar, bahkan dapur belakang pun bersih seperti baru direnovasi. "Kamu yakin tempat ini yang kamu maksud?" tanya salah satu polisi ke Dimas. Dimas cuma mengangguk pelan, tangannya gemetar. "Semua yang saya bilang itu benar. Saya lihat sendiri, ada altar, ada makhluk itu." Petugas itu saling pandang, lalu mencatat sesuatu di bukunya. "Kita nggak nemu apa-apa, tapi kita akan terus selidiki. Untuk sekarang, kamu sebaiknya pulang dan istirahat." Dimas dibawa pulang ke rumah kontrakan oleh tetangga yang simpati. Sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. Rasanya terlalu cepat, terlalu gampang. Masa iya Bu Ratmi dan Pak Darto bisa bersihin semua jejak dalam semalam? Atau jangan-jangan mereka nggak bersihin, tapi dibersihkan oleh sesuatu yang lebih besar? 3 hari berlalu, Dimas mulai bisa tidur lebih tenang. Luka di pahanya membaik. Ia sempat coba hubungi keluarganya di kampung, minta maaf karena nggak bisa pulang cepat. Katanya, dia butuh waktu buat pulih. Hari keempat, Dimas nekat balik lagi ke area warung. Bukan karena penasaran, tapi ada rasa seperti panggilan yang nggak bisa dia abaikan. Tapi saat dia tiba di sana, tanah warung itu sudah rata, diratakan. Seperti nggak pernah ada bangunan. "Cepet banget ya," gumamnya pelan. Ada papan proyek kecil bertuliskan, "Ruko baru segera hadir." Dia melangkah pelan di tanah bekas dapur, berdiri tepat di tempat altar berdiri. Di sana, dia tanam foto Aldi dan buku catatannya yang sempat diselamatkan. Lalu dia tutup dengan tanah dan berdoa dalam hati. Semoga nggak ada lagi yang kayak kita. Sore itu Dimas pulang dengan rasa lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia merasa aman. Bahkan malam itu dia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Besoknya Dimas bangun pagi. Langit cerah. Burung-burung berkicau. Dia duduk di teras kontrakan sambil ngopi, senyum kecil tersungging di wajahnya. Tapi kemudian suara motor tua berhenti di depan pagar. Pak Darto, dengan senyum ramah dan bungkusan plastik di tangan. "Mas Dimas, lama nggak ketemu. Nih Bu Ratmi titip ayam bakar, katanya Mas pasti kangen." Dimas berdiri, tubuhnya gemetar, suaranya tercekat. "Kalian harusnya udah..." Pak Darto tertawa kecil. "Udah apa? Habis?" "Nggak semudah itu Mas, kamu udah bagian dari kita, dan kamu udah kasih sesuatu yang sangat berharga." Dimas melangkah mundur, tapi dari balik pintu suara perempuan terdengar lembut, menggoda. "Mas Dimas,
Kangen aku, nggak? Bu Ratmi berdiri di ambang pintu pakai daster merah, wajahnya bersinar seperti tak pernah tua. Dunia Dimas runtuh. Ternyata semua belum selesai, semua ketenangan itu cuman ilusi. Penyelesaian yang dia rasakan ternyata cuman awal dari sesuatu yang lebih gelap lagi. Dan kali ini nggak ada jalan keluar. Dimas terkesiap. Di depan matanya, Bu Ratmi dan Pak Darto berdiri utuh. Padahal semalam dia melihat sendiri tubuh mereka terbakar dan terhisap asap hitam. Tapi pagi ini di bawah sinar matahari Banyuwangi yang hangat, mereka menyapanya seperti biasa. "Pagi Mas Dimas, sarapan dulu ya, ayam bakar masih hangat," ucap Bu Ratmi dengan senyum yang tak berubah. Dimas ingin kabur, tapi tubuhnya kaku. Suara-suara di kepalanya kembali muncul. Tapi kali ini bukan dari makhluk itu. Suara-suara itu seperti berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia berlari ke kamar, ambil cermin kecil di laci. Wajahnya berbeda. Matanya merah samar, kulitnya lebih pucat, dan saat dia tersenyum, ada sesuatu yang aneh. Senyuman itu bukan miliknya. Dimas mundur, nafasnya terengah. Dia buka bajunya dan di dadanya ada simbol merah yang sama persis dengan yang dilihatnya di altar malam itu. Simbol itu berdenyut pelan. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. "Mas Dimas, ayo siap-siap. Malam ini malam Jumat. Kamu yang pimpin ritual, ya?" "Apa?" "Tenang. Proses pengikatanmu sudah berhasil. Makhluk itu nggak bisa masuk ke tubuh orang sembarangan. Harus yang masih bersih, dan kamu sempurna." Dimas menjerit, mencoba merobek kulit dadanya. Tapi simbol itu makin menyala. Suara-suara makin nyaring. Lalu gelap. Dua minggu kemudian, warung ayam bakar Bu Ratmi makin ramai. Apalagi sejak pegawainya yang baru, Mas Dimas, bantu-bantu langsung bakar ayam di depan pelanggan. Ganteng, ramah, dan karismanya beda. "Ayamnya makin gurih ya sekarang. Bumbunya nendang banget," kata salah satu pelanggan. Bu Ratmi tertawa kecil. "Iya dong, sekarang kami punya resep baru." Dari belakang, Dimas keluar bawa nampan penuh ayam bakar panas. Senyumnya memikat, tapi matanya kosong. Tatapannya seperti menembus siapapun yang melihat. Di dapur belakang, altar baru berdiri. Kini lebih besar, lebih megah. Lilin-lilin selalu menyala, bahkan siang hari. Di bawah altar, tergeletak beberapa baju milik orang-orang yang dilaporkan hilang selama sebulan terakhir. Di sisi altar, tergantung cermin besar. Di sana, sesekali refleksi Dimas muncul, tapi hanya diam, tak bergerak, seolah yang ada di luar hanyalah tubuhnya, dan jiwanya terperangkap di balik bayangan. Malam Jumat datang lagi. Warung tutup lebih awal. Di ruang belakang, suara-suara tawa bercampur lenguhan mulai terdengar. Ritual dimulai. Bu Ratmi memimpin doa, Pak Darto siapkan altar, dan Dimas berdiri di tengah ruangan, telanjang dada, tubuhnya berdenyut dengan simbol merah yang kini menyala terang. Pengorbanan malam ini lebih istimewa. Karena berasal dari tubuh yang telah kami rawat sendiri, bisik Bu Ratmi sambil mencium dahi Dimas. Tiba-tiba lampu padam. Semua lilin padam serentak. Ruangan jadi gelap gulita. Dari luar terdengar suara tawa anak-anak kecil. Tapi nggak ada anak di sekitar situ. Lalu terdengar suara Dimas, tapi bukan dari mulutnya. "Kalian pikir kalian bisa kendalikan aku? Aku bukan persembahan, aku tuannya." Tubuh Dimas tiba-tiba melayang. Simbol merah di dadanya berubah menjadi hitam. Bu Ratmi dan Pak Darto terjatuh. Mereka mencoba kabur, tapi dinding warung berubah jadi daging merah basah, menutup semua jalan keluar.
Satu persatu, tubuh mereka ditarik ke lantai yang kini berlendir dan penuh mata kecil yang berkedip. "Sekarang giliran kalian," kata suara itu lebih dalam dari suara manusia manapun. Pagi harinya, warung ayam bakar itu tetap berdiri, tapi sunyi, sepi. Meja-mejanya kosong, tak ada pembeli, tapi aroma daging panggang masih tercium. Di papan depan tertulis, "Dibuka kembali besok malam Jumat. Cari pelayan baru yang masih murni." Dan dari balik jendela, dua mata merah mengintip, menunggu calon korban selanjutnya.